Resep pertama adalah serabi. Siapkan tepung segitiga biru, saya pakai takaran sendok ya, sebanyak 15 sendok makan. Tepung berasnya perbandingannya terigu dan tepung beras adalah 3:1. Jadi 15 sendok makan tepung terigu, 5 sendok makan tepung beras. Gula pasirnya 3 sendok makan. Tambahkan 1,5 gelas belimbing santan. Diaduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan baking powder setengah sendok teh, dilarutkan dengan sedikit air. Campurkan ke larutan tepung tadi. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian karena saya menginginkan serabi warna hijau, saya tambahkan pasta pandan setengah sendok teh. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian saya akan tutup selama 10 menit. Selagi menunggu, kita siapkan 100 gram gula merah yang udah disisir biar mudah larut. Tambahkan daun pandan beberapa potong. Kemudian 1/8 sendok makan garam, 200 ml santan. Aduk hingga mendidih. Kemudian tambahkan 1/8 sendok makan maizena, larutkan dengan sedikit air, campur ke larutan gula merah tadi. Aduk cepat selagi mendidih, kemudian jangan lupa untuk disaring. Saring dan biarkan dingin kuah kincanya. Nanti kita akan makan dengan serabinya. Semakin dingin, ini nanti akan semakin kental. Kita buka larutan tepungnya. Ini dia, kalau udah ada gelembung-gelembung atau buih, itu tandanya baking powdernya masih aktif ya, nggak masalah. Kita langsung masak aja. Gunakan teflon atau wajan yang anti lengket ya. Ambil 1 centong dengan api sedang ya. Kalau terlalu kecil nanti akan bantat. Kalau terlalu besar nanti bawahnya akan gosong. Tutup selama 2 menit. Kalau udah 2 menit, kita langsung ambil aja menggunakan sutil seperti ini ya teman-teman. Lakukan hingga adonannya habis. Walaupun ini tanpa ragi, tapi benar-benar tetap bersarang ya teman-teman. Kalau menginginkan serabinya lebih tebal, kekentalannya bisa dikurangin ya. Cair jadi nggak terlalu cair, dibikin lebih kental lagi. Saya akan beri contoh serabi yang menggunakan api terlalu kecil. Jadinya seperti ini ya, bantat ya teman-teman, jadi nggak bagus hasilnya. Jadi triknya gunakan api sedang ya, jangan terlalu kecil, jangan terlalu besar. Ini dia hasilnya, serabinya bersarang dan bawahnya tidak gosong. Bulan Ramadan di depan mata, bisa untuk jualan ini loh, kuah kincanya bisa aja ya. Kalau untuk jualan, insya Allah ide takjil kayak gini laris manis. Bisa dijual dengan harga 4.000 atau 5.000 tergantung daerah teman-teman ya. Kalau nggak dijual, dimakan sendiri pun ini enak banget untuk takjil Ramadan ya. Lanjut ke resep yang kedua, yaitu wajik ketan. Cuci bersih setengah kilo beras ketan, kemudian didihkan air, wajib ya air mendidih. Jangan gunakan air termos tapi air mendidih. Siram ke beras ketan tadi. Tutup selama 15 menit. Nah, setelah 15 menit, aduk rata. Ini dia penampilannya setelah 15 menit. Setelah 15 menit kayak gini boleh dicuci ulang, kemudian ditaruh di dalam magicom, ditambah santan 400 ml. Masak seperti biasa ya, seperti kita masak nasi pada umumnya. Kalau udah matang, hal yang wajib dilakukan adalah diaduk sebentar, sesaat setelah ngejeglek, sesaat setelah matang, aduk sebentar, tutup kembali 5 menit agar nasinya tanak atau beras ketannya tanak. Selagi menunggu tanak, kita siapkan 300 gram gula merah yang udah disisir, 1 ruas jahe dan setengah sendok teh garam, beberapa iris daun pandan agar wangi ya, kemudian tambahkan santan 250 ml. Diaduk-aduk, masak hingga mendidih, kemudian disaring. Setelah disaring, kita bisa masak dengan beras yang udah tanak tadi. Jadi kita masak, dicampurkan, nasinya kita campurkan dengan gula merah yang udah kita saring. Aduk-aduk, masak dengan api kecil, jangan terlalu besar apinya karena nanti bisa gosong. Masak hingga santannya terserap habis. Selagi memasak ini, usahakan untuk cetakannya sudah disiapkan ya, karena mengantisipasi agar ininya nggak terlalu keras berasnya. Jadi beras ketannya, jadi begitu dia sudah terserap habis, langsung kita siapkan cetakan. Olesi dengan minyak goreng, kemudian wajik panas-panasnya ini langsung kita masukkan aja, ratakan agar tidak ada bagian yang berongga dan nanti dicetaknya bagus ya. Bagian atasnya jangan lupa ditutup dengan kertas minyak ataupun daun pisang, suka-suka teman-teman ya. Untuk satu resep ini, selain dengan cetakan yang tadi, saya juga pakai loyang
ukuran 20 kali 20 kali 4 cm jadi satu loyang dan 8 loyang wajik ya. Lepas dari cetakan kalau sudah dingin ya. Kalau sudah dingin ingat. Nah, kalau buat jualan ditaruh di mika kayak gini, ini cocok banget. Lanjut ke menu selanjutnya yaitu kue lumpur pandan. Lumpur pandan ternyata ditopping dengan kelapa muda, hasilnya luar biasa enak teman-teman, dijadikan takjil insya Allah laris manis. Untuk resepnya siapkan 200 gram kentang yang udah dikukus, kemudian dihaluskan, bisa dengan garpu ataupun dengan whisk seperti ini. Masukkan dalam wadah yang lumayan besar, kemudian kita tambahkan satu butir telur utuh yang ukuran besar, 6 sendok makan munjung gula pasir, dan 8 sendok makan peres protein sedang. Tambahkan 50 gram margarin yang sudah dicairkan dan 300 ml santan. Aduk hingga tercampur rata. Tambahkan vanili cair setengah sendok teh agar tidak bau amis ya teman-teman. Kemudian pasta pandan setengah sendok teh. Diaduk kembali, kemudian jangan lupa untuk disaring. Saya langsung saring di bawah gelas ukur ya. Nah, kurang lebih konsistensi adonan adalah kayak gini ya, agak sedikit berat. Olesi cetakan dengan margarin dan ini yang paling penting, cetakan harus sudah panas baru kita tuangkan adonannya. Beri topping kelapa muda selagi adonannya masih cair. Tutup. Nah, ini dia sudah matang kue lumpur pandannya. Enak banget teman-teman. Rasa pandannya kerasa banget, dipadukan dengan kelapa, enak sekali. Beneran ini enak banget. Lanjut ke menu selanjutnya ada puding hang kue. Pertama-tama siapkan 150 gram tepung hang kue warna merah, tambahkan 300 gram gula pasir, dan di sini tambahkan juga santan 1500 ml santan, perbandingan hang kue sama santan 1:10. Tadi kan hang kuenya 150 ya, otomatis santannya 1500. Tambahkan 1/4 sendok makan garam, 1 satset susu kental manis yang warna putih, diaduk sebentar agar tidak ada bagian yang bergerindil. Kemudian masak dengan api kecil di atas kompor, dan kalau sudah meletup-letup kayak gini, matikan api. Ambil cepat sebagian adonan untuk diberi pewarna. Saya akan beri warna hijau. Diaduk cepat karena ini kalau sudah dingin akan susah ya. Siapkan loyang, basahi air, kemudian tuang adonan selang-seling. Tujuan dibasahi air adalah agar nanti puding hang kuenya ketika dilepas itu gampang untuk melepasnya. Tuang cepat selagi panas. Kalau terlanjur dingin bisa hentakan seperti ini ya, pelan-pelan aja dihentakannya agar tidak merubah warnanya. Kemudian ini siap dipotong tapi tunggu dingin dulu ya. Kalau udah dingin teman-teman bisa masukkan ke dalam kulkas ya, biar nanti dipotongnya lebih mudah. Kalau udah keluar dari kulkas, dibalik, gunakan pisau yang tajam dan sudah bisa kita potong-potong. Ini dijadikan untuk takjil atau konsumsi pribadi, enak banget. Lanjut ke menu selanjutnya ada ongol-ongol singkong. 500 gram singkong yang udah diparut, kita taruh dalam wadah, kemudian tambahkan juga 1 gelas belimbing santan, setengah sendok teh garam, 3/4 sendok teh vanili cair, dan 3/4 tambahkan juga 1 sendok makan agar-agar tanpa rasa dan 8 sendok makan gula pasir. Aduk hingga tercampur rata, kemudian akan saya bagi menjadi 3 warna, yang satu original tetap putih, yang 2 akan saya beri pewarna. 3 tetes pewarna kuning, kemudian yang satunya lagi akan saya beri warna hijau, 3 tetes juga ya. Aduk hingga tercampur rata, siapkan loyang, olesi dengan minyak, kemudian mulai tuang lapisan yang pertama. Lapisan pertamanya saya pakai yang hijau, kemudian kukus selama 10 menit. Setelah lapisan hijau matang, angkat dan lapisi dengan lapisan yang kedua, yaitu lapisan yang warna putih, kukus kembali selama 10 menit. Jangan lupa diratakan terlebih dahulu ya. Lapisan yang terakhir saya akan tambahkan lapisan warna kuning, dan yang ini jangan 10 menit ya, kukus selama 25 menit atau sampai dengan matang. Kalau 25 menit masih kurang matang, bisa ditambahkan waktu masaknya. Ini harus ditunggu sampai dingin baru bisa disisir dengan spatula. Balik, kemudian potong-potong. Potong-potong sesuai selera dan sesuai kebutuhan. Kalau mau dijual mungkin lebih bagus potongannya ya, dikemas dengan mika dan sebagainya. Kalau nggak dijual, dimakan sendiri juga enak. Buat berbuka puasa, ini ongol-ongol singkong cocok banget dengan teh manis ya. Lanjut ke menu selanjutnya yaitu ongol-ongol gula merah.
Siapkan 100 gram kelapa parut, beri potongan daun pandan, kemudian ratakan, tambahkan 1 sendok teh garam, dan kukus ya, kukus selama 10 menit. Dikukus gini tujuannya biar nggak gampang basi ya. Kelapa parutnya angkat, kemudian sisihkan. Masukkan gula merah, takarannya udah saya tulis di sini, teman-teman tinggal ikutin aja. Jangan lupa tambahkan air ya, 2,5 gelas belimbing air dan 1 sendok makan gula pasir biar makin legit. Masak hingga mendidih. Kalau udah mendidih, matikan, angkat dan tunggu dingin. Siapkan 250 santan, 250 tapioka, masing-masing 1:1 ya, 250 gram semua. Aduk rata kemudian saring. Tambahkan larutan gula merah yang tadi. Ingat larutannya harus sudah dingin. Aduk hingga tercampur rata dan tambahkan minyak goreng 1 sendok teh aja. Aduk lagi. Bagi adonan menjadi 3, masukkan dalam gelas ukur gitu ya. Sesekali diaduk karena ada tepung yang mengendap di bawah ya tapiokanya. 1/3 adonan kita akan masukkan ke dalam loyang. Jangan lupa loyangnya diolesi dengan minyak dulu ya, biar tidak lengket. Tuang 1/3 adonan pertama, kukus 15 menit. Kalau udah, kita masukkan lagi 1/3 adonan yang kedua, namun harus benar-benar matang ya. Kalau masih putih kayak gini, tandanya belum matang. Jangan ditimpa adonan yang baru, tapi wajib ditunggu sampai matang. Masukkan 1/3 adonan yang kedua, kukus 15 menit lagi. Sama, nah untuk yang ketiga, 1/3 adonan terakhir ini wajib 25 menit ya. Atau jika kurang matang 25 menit bisa ditambahkan lagi waktu mengukusnya. Kalau udah matang, dites tusuk, angkat dan biarkan selama 4 jam kurang lebih atau sampai dia dingin. Kalau udah dingin, sisir pinggirannya menggunakan spatula. Jangan lupa untuk dibalik ya teman-teman, ini wajib banget dalam kondisi dingin ya. Balik, kemudian dipotong-potong menggunakan spatula atau kalau mau pakai pisau, pisaunya dilapisi dengan plastik, begitu ya. Balik kayak gini, potong-potong. Kalau mau dijual, potongannya mungkin bisa lebih kecil biar untungnya banyak. Tapi kalau misalkan nggak dijual, dimakan sendiri atau untuk takjil masjid, potongannya bisa lebih besar lagi. Jangan lupa setelah dipotong-potong kayak gini, ditaburi dengan kelapa parut. Karena tadi kita 3 kali nuang, jadi dia membentuk 3 layer atau 3 lapisan. Cantik sekali. Ini ongol-ongol terenak yang pernah saya makan ya. Gula merahnya kerasa banget dan kelapa parutnya juga bikin nambah gurih. Wajib banget di-recook resep ini teman-teman karena anti gagal. Kita lanjut yuk ke ongol-ongol selanjutnya, yaitu ongol-ongol pandan. Untuk ongol-ongol pandan ini, siapkan 3 lembar daun pandan yang udah dicuci, 1/7/5 gelas belimbing santan, 1 gelas belimbing tapioka, kemudian 3/4 gelas belimbing gula pasir. Dan tambahkan 1/4 gelas belimbing air, 3 sendok makan tepung ketan, dan kita blender. Ini dia hasilnya setelah di blender. Jangan lupa untuk disaring ya teman-teman. Ini adalah resep tersimple untuk bikin ongol-ongol pandan. Disaring, tambahkan garam 1/4 sendok makan, kemudian pewarna hijau. Tambahkan 3 tetes aja, kemudian aduk hingga tercampur rata. Siapkan cetakan yang udah dilapisi dengan minyak goreng agar tidak lengket ya. Nanti ketika melepasnya mudah, dan tuang penuh adonan. Tenang aja, ini kuenya nggak bakal ngembang, jadi teman-teman tuang aja penuh. Kukus selama 20 menit atau sampai dengan matang. Nah, ini dia hasilnya setelah dikukus. Enak banget teman-teman, rasa aroma pandannya tuh kerasa banget. Ini wajib banget di-recook ya. Kalau udah, kita congkel bagian pinggirannya menggunakan lidi begini ya, dan taburi dengan kelapa parut yang udah dikukus. Untuk kelapa parut kukusnya bisa contek resep sebelumnya ya. Kalau mau dijual tinggal dikemas dalam mika, atau kalau nggak dijual untuk dimakan sendiri juga enak banget buat menu buka puasa. Lanjut ke resep selanjutnya, yaitu klepon ubi. Siapkan ubi kuning yang udah dikukus 250 gram, kemudian ratakan atau tekan-tekan, haluskan begitu ya. Tambahkan 200 gram tepung ketan atau setara dengan 17 sendok makan. Jadi teman-teman yang nggak punya timbangan tetap bisa bikin kue-kue ini ya teman-teman, karena pakai takaran sendok. Tambahkan air sedikit demi sedikit ya, jangan langsung sekaligus. Untuk airnya kurang lebih 80 ml. Uleni hingga adonannya kalis. Kemudian sekarang kita lelehkan terlebih dahulu gula merahnya. Siapkan 100 gram gula merah, tambahkan 1 sendok makan air,
dan kita lelehkan hingga gulanya mencair. Kayak gini ya kurang lebih. Kita ambil adonan, bikin bulatan sesuai keinginan ya. Nah kalau saya bikin kayak gini menyerupai empek-empek, jadi memanjang ke bawah bukan ke samping. Kemudian isi dengan gula merah, tutup dengan adonan lagi dan bulatkan. Dibulatkan lagi kurang lebih kayak gini. Lakukan hal yang sama hingga adonan klepon ubinya habis. Didihkan air, kita langsung rebus aja kleponnya, dituangnya pelan-pelan aja, jangan dilempar karena kalau dilempar nanti kleponnya gepeng. Rebus hingga kleponnya mengapung ya, tandanya kleponnya udah matang. Tapi kalau udah mengapung kayak gini, alangkah baiknya tunggu dikit lagi, jadi biar benar-benar matang ya. Tunggu 2 menitan lah, kalau udah baru kita angkat. Ini dia hasilnya, klepon yang udah matang, itu tandanya dengan ukurannya yang 2 kali lipat ya. Taburi dengan kelapa parut yang udah dikukus, kurang lebih kayak gini ya teman-teman. Kita kukus dulu kelapa parutnya selama 8-10 menit. Langsung aja kita baluri dengan klepon yang udah matang tadi. Nah ini dia klepon ubi ungunya. Kalau gula merahnya dicairkan lebih dulu, ternyata bikin kleponnya benar-benar lumer dan pecah banget di mulut. Lanjut ke bolu kukus gula merah ya, resep selanjutnya. Didihkan 250 gram gula merah, 250 ml air, 1 simpul daun pandan, masing-masing 250 ya, jadi gampang diingat. Masak hingga mendidih, kemudian jangan lupa untuk disaring, biar nggak ada kotoran dari si gula merahnya ya. Saring dan biarkan dingin. Sekarang kita siapkan 2 kuning telur yang masih fresh ya, kemudian tambahkan 4 sendok makan gula pasir. Lalu tambahkan juga 1 saset vanili bubuk, kalau pakai cair cukup setengah sendok teh. Dan kita aduk menggunakan whisk sampai teksturnya kayak di video, sampai gula larut ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya mixer, nggak usah takut ya, pakai whisk juga jadi. Siapkan 250 gram tepung protein rendah atau kunci biru. Kita masukkan dengan 3/4 sendok teh baking powder dan 3/4 sendok teh soda kue. Pastikan baking powder dan soda kuenya masih aktif. Aduk hingga tercampur rata, kemudian jangan lupa untuk diayak ya, biar nggak ada bagian yang menggumpal. Nanti jadinya bolu kukus gula merahnya bagus ya. Sekarang kita langsung tuang selang-seling ya teman-teman. Tuang selang-seling bergantian sedikit demi sedikit. Jadi larutan tepungnya dulu, kemudian gula merahnya di sedikit demi sedikit ya, jangan langsung brek sekaligus, jangan langsung seperti itu. Kalau teman-teman lakukan dan ikutin cara ini, insya Allah walaupun tanpa mixer, walaupun cuma diaduk gula merahnya atau bolu kukus gula merahnya akan tetap mekar. Tambahkan 100 ml minyak dan aduk kembali. Kurang lebih konsistensi adonannya kayak gini ya teman-teman. Kalau ada buih nggak apa-apa, itu tandanya baking powder dan soda kuenya masih aktif, tandanya bagus ya. Tuang ke dalam gelas ukur biar lebih mudah ke cetakannya. Saya pakai cetakan bolu kukus yang ukuran sedang dengan diameter atas 5 cm ya. Tuang penuh agar hasilnya mekrok atau mekar sempurna ya, wajib ya. Nah ini tips-tipsnya teman-teman ikutin aja. Apinya harus besar, beri jarak, dan air kukusannya jangan terlalu banyak. Kukus selama 20 menit dan jangan dibuka selama mengukus ya. Dan ini dia hasilnya, walaupun ini tanpa mixer, walaupun cuma diaduk, ini hasilnya nggak kalah enak dengan yang menggunakan mixer. Mekar dan matang sempurna sampai ke dalam. Kita lanjut yuk ke resep selanjutnya. Saya punya resep sengkulun warna-warni. Resep ke-10 ini perbandingannya 1:1:1 ya. 250 gram tepung ketan, tambahkan dengan 250 gram ubi kukus dan 10 sendok makan gula pasir. Tepung ketan, ubi, kemudian kelapa parut, itu perbandingannya sama ya, 1:1:1. Jadi 250 graman semua. Kita aduk tapi jangan terlalu ditekan ya, cukup diawur-awurkan aja. Nah, 250 gram yang saya bilang tadi, kelapa parutnya akan saya bagi menjadi 2, masing-masing 125 gram. Akan saya warnai kelapa parutnya lebih dulu. Jadi kalau bikin sengkulun yang berwarna-warni, yang diwarnai terlebih dahulu adalah kelapa parutnya. Jadi biar warnanya tuh merata gitu ya teman-teman. Kalau kelapa parutnya udah diwarnai, baru kita tuangkan ke tepung ketannya tadi ya. Karena ini wadahnya kecil, saya pindahkan ke wadah yang lebih besar. Ingat ya, jangan ditekan, cukup diaur-aurkan aja.
Biarkan adonannya tetap dengan teksturnya yang berpasir ya, karena kalau nanti terlalu ditekan hasil sengkolonnya nggak bagus. Siapkan loyang, udah saya cantumkan ukurannya. Saya pakai loyang sekat yang untuk brownies, ambil salah satu sekatnya untuk pembatas kayak gini, dan kita mulai tuang selang-seling. Tuang menggunakan sendok yang kecil biar dia nggak melebar-melebar ke kanan ke kiri ya. Kemudian untuk yang sebelahnya beri yang warna kuning. Jadi selang-seling ya teman-teman, biar hasilnya bagus. Kalau udah kita ambil sekatnya. Lakukan dengan cara yang sama sampai adonannya habis. Kalau sudah terisi semua, jangan lupa diambil semua sekatnya. Kemudian kita bisa untuk mengukusnya. Dikukus dalam kukusan yang udah mendidih ya, wajib mendidih kukusannya. Kukus kurang lebih 25 menit atau sampai dengan matang. Jadi kalau 25 menit belum matang, bisa ditambahkan lagi waktu ngukusnya. Wajib menunggu dingin baru bisa dipotong-potong. Olesi pisaunya dengan minyak, baru kita balik. Kalau masih panas, dia akan lebih susah untuk dipotong. Jadi wajib menunggu dingin. Potong jadi 25 bagian sama rata. Kalau udah dipotong-potong kayak gini, siapkan mika, dikemas dalam mika, dialasi dengan daun pisang, taburi atau labeli dengan stiker thank you, bisa dijual. Ini enak banget, beneran ini enak banget. Lanjut yuk ke resep sengkulun berikutnya. Siapkan ubi ungu 450 gram, kita haluskan. Setelah halus, tambahkan kelapa parut 450 gram ya. Tadi kan ubinya juga 450 gram. Begitu juga dengan tepung ketannya. Karena perbandingannya selalu 1:1:1. Tambahkan gula pasir 17 sendok makan ya. Saya pakai takaran sendok lagi-lagi biar memudahkan teman-teman. Tambahkan 1/4 sendok makan garam dan aduk menggunakan tangan hingga adonannya tuh tercampur rata namun tidak terlalu ditekan gitu ya teman-teman. Jadi cukup diaur-aurkan aja. Kalau bikin sengkulun itu triknya cukup diaur-aurkan aja. Siapkan loyang 20x10x7, kita masukannya pun cukup diaur-aur ya, nanti karena ketika dikukus, dia adonannya akan turun ke bawah ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau mau dibikin penuh kayak gini nggak apa-apa, loyangnya dipenuhin aja. Masih sisa, ini bisa untuk satu loyang ukuran 20x4 cm. Untuk loyang yang kecil, yang tingginya cuma 4 cm, ini untuk mengukusnya lebih pendek daripada loyang yang tadi tingginya 7 cm ya teman-teman, jangan disamakan ya. Kita kukus dulu yang 20x4 cm ya, yang nggak terlalu tinggi. Ini dikukus cukup dengan waktu kurang lebih 15 menit udah matang. Tapi kalau yang tinggi, yang 20x10x7 itu jangan samakan dengan loyang ini ya teman-teman, dia harus ngukusnya 35 menit. Karena kalau nggak 35 menit, nanti dia di dalamnya masih mentah. Ini dia sudah matang, warna ungunya kelihatan banget kalau udah matang ya, dia keluar warnanya. Potong-potong, ingat kalau sudah dingin ya, kalau masih panas jangan dipotong-potong. Bisa untuk dijual, ingat packaging adalah kunci ya, jadi bagus-bagusin aja packagingnya, kurang lebih kayak gini ya, bisa dijual satu box kayak gini. Kalau nggak dijual, untuk dimakan sendiri juga enak. Ini rasa kelapanya kerasa banget ya teman-teman. Jangan lupa olesi pisaunya menggunakan minyak agar mudah untuk memotong sengkulun ubi ungunya ini ya. Ini bisa dijadikan untuk ide takjil. Jadi kalau misalkan buka puasa, berbuka sama ini sama teh anget udah cocok banget. Makan satu nggak mungkin bisa cukup. Ya, lanjut ke menu yang terakhir. Saya punya klepon, tapi klepon original atau klepon pandan. Siapkan 12 sendok makan tepung ketan, pakai sendok makan lagi ya. Kemudian 1/4 sendok teh garam, diaduk hingga tercampur rata. Siapkan air hangat, air termos 3/4 gelas belimbing. Tambahkan pasta pandan secukupnya, aduk rata dan tuang secara perlahan sedikit demi sedikit ya, jangan langsung sekaligus. Dan kalau dirasa adonannya udah bisa dipulung, udah kalis gitu ya, hentikan menuang airnya ya teman-teman. Kalau udah kayak gini, kita langsung siapkan gula merahnya ya teman-teman. Untuk gula merahnya teman-teman bisa iris ataupun bisa diparut menggunakan parutan keju. Nanti teman-teman bandingkan ya, bagusan mana yang diparut atau diiris biasa dengan pisau.
Ambil 1 sendok teh adonan, kemudian kita isi dengan gula merah. Bandingkan ya teman-teman, gula merahnya yang dipotong dengan pisau dengan yang diparut. Seperti ini, kita compare aja. Nah, kalau ini yang tadi dipotong menggunakan pisau. Tutup lagi dan kita mulai bulat-bulatkan ya teman-teman. Bulat-bulatkan sampai bulatannya itu bagus kayak gini, tidak retak ya. Lakukan sampai adonannya habis. Sekarang kita rebus air, beri minyak agar tidak lengket. Nah, kalau udah mendidih kayak gini, kita masukkan aja kleponnya. Masak sampai kleponnya mengapung dan ukurannya menjadi 2 kali lipat kayak gini ya teman-teman. Setelah mengapung, biarkan 3 menit agar benar-benar matang kleponnya, dan ini siap kita balurkan dengan kelapa parut. Kelapa parutnya jangan lupa dikukus dulu ya teman-teman, tujuannya agar biar nggak gampang basi kelapa parutnya. Kukus selama 15 menit. Nah, kalau udah, kita langsung gulirkan aja di atas kleponnya ya. Nah, ini dia klepon pandannya. Enak banget teman-teman. Itu dia 12 ide takjil dari kue tradisional. Mohon maaf jika ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.